SSI. Mau nilut tu masuk aja, tak tepat, rewet mua, to si puto tohe. Walaupun pergi jauh kemana-mana, kalau sudah jodoh, pasti sudah kembali. Si bungamu rupa congkong di bola tunanganmu, teh anak pawila. Sejak kita bertemu, sejak itulah engkau kenang selalu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kewalabikan ia kialat bire nenia kita terengenge alat birena pada moi tokoleye nenia tori foleye. Syukuruki bapoji lauri pangallahu ta'ala nasaba engkaki si mata napi terengeng umuro napi terengeng ajap-ajapang makoto parawetu lau hadereki rilalena yai onronge untuk pasanen nerengi seti akata madeceng ya nariku tudang pangadereng di acara abotingenna silesere melebita Nurliana SSI SPD MPD putri pertama dari Bapak Jerwen dan Ibu Kurniati yang alhamdulillah menemukan jodohnya kembali yaitu Bapak Syamsuddin bin Yusuf yang datang dari jauh Kecamatan Barago Kabupaten tetangga Kabupaten Bone. Ya, sekampung dengan saya. Mangkoto baro, tendian lupai masalawak dan ia mapasalama pase laurina binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mencaji pamase lauri alamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong lebihkan yang kahadere, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudari Dara Murniati SPD. Lauria Lena saudari Dara Murniati Bidumaki Raja Sibawa Madeci.
SMA Negeri Rawajo yang sempat hadir, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di acara pesta pernikahan saudara sepupu kami. Yang saya banggakan seluruh hadirin dan hadirat yang sempat hadir di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang sangat berbahagia ini dalam acara pernikahan saudara kami Nurdiana SPD MPD dengan pujaan hatinya Samsudin Yusuf. Ya, Samsudin Yusuf. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi yang telah mengubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju kesamaan revolusi industri hari ini. Semoga beliau dilimpahkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Papua melebihkan pengajar melebihkan yang kecil nama jajaran itu dana lebih rendah. Tak pada kadang pun si raja nasabah kaku tertung belum bertambahan ninya sedia kata melo rapingaki silapa dua lapa ada paksasa. Ucapan terima kasih, ucapan selamat datang serta permohonan maaf dari kami keluarga besar mempelai wanita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mewakili keluarga besar mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan mempelai laki-laki seluruh tamu undangan. Decengin rekiri bola terjadi tetap bere pada buah masing-masing. Masing-masing tak mengikuti wala waktu semuanya. Sebuah ungkapan keikhlasan dan ketulusan dari kami sebagai pemilik hajatan hari ini dalam menerima kedatangan, menerima kunjungan seluruh rombongan mempelai laki-laki seluruh tamu undangan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, selanjutnya ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya terkhusus kepada seluruh rombongan mempelai laki-laki yang telah meluangkan waktunya mengantarkan mempelai laki-laki untuk melaksanakan ijab kabul berempat kali. Walaupun tantangannya luar biasa, hujan deras, jalanan yang luar biasa, tetapi alhamdulillah berkat perjuangan seluruh rombongan mempelai laki-laki, kita semua bisa menyaksikan kedua mempelai hari ini duduk bersanding di pelaminan bagikan raja dan ratu hari. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya permohonan maaf dari kami mewakili keluarga besar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyambutan kami tadinya, jika di dalam pemilihan tempat duduk ataupun penempatan kursi, ataupun jika di dalam penyajian kami nantinya terdapat kekurangan, kesalahan ataupun kehilapan. Saya mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena jujur kami sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tidak ada kali yang terdapat kesempurnaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang terakhir terkhusus kepada seluruh keluarga besar mempelai wanita yang telah membantu acara kami sejak direncanakannya sampai dengan berakhirnya nanti. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Saya akhiri minallahi musta'an wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sepatah kata dari perwakilan rumpun keluarga wanita. Kepada Bapak Herman Arif SH mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita mendengarkan lantunan sholawat Nabi dari Ibu-Ibu Badan Kontak Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin Bola Bangka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Bitung Panua. Kepada Ibu-Ibu BKMT Masjid Nurul Yakin Bola Bangka, dilupakan Raja si bawah Malaysia.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang kita ikut kebetulan seperti hari ini selawat dan selawat baru. Jadi mohon maaf Linda Nuriana sengaja kita bikin surprise untuk adik yang tercantik sekalian. Demikian tadi lantunan sholawat Nabi dari Ibu BKM dan Nurul Yakin Bola Baka. Terima kasih atas apresiasinya kepada Ibu Nurliana SPD LPD. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami perlu informasikan bahwa Ibu Nurliana ini memang seorang perempuan yang jam terbangnya tinggi. Ya, saya dari informasi kartu keluarganya Kakak Bulenda menjadi Ibu BKMT Bola Baka, tinggalnya di Bulu Siwa, menikahnya di Padaluan, dan jodohnya dari Bali. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemasangan cincin kepada mempelai keluarga laki-laki yang dipercayakan, dipersilahkan untuk naik ke panggung. 1, 2, 3, oke, langsung. Bukai kau, bukai lah. Karena tibalah kita pada acara ini, yaitu penyampaian nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak
tokoh adat, tokoh agama, para pemerintahan, para guru kita, para pendidik, dan seluruh hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengaku berselekah. Ia beri selaku yang itu berkurut kalangan bapak-bapak para suami berbangun nih kemarin dilancarkan nih usahanya ditambahin. Amin. Mereka beri ini selaku berkurut kalangan ibu-ibu kalau dangan nih kemarin saya ngerakena amin ibu. Semakin ditambah uang belanjaannya dan dibayarkan segala macam utang-utangnya. Kalau yang menjawab salam saya dari kalangan para jombloan maupun jombloati, ya, kalau lo nyari anak darah atau duda nyari anak janda, belum lagi memari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkarai berpesannya. Amin. Dan kasih untuk pasangannya pada Tuhan, ya, dua yang mempelai tudangnya Riono tak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sangat membahagiakan pada hari ini kita bisa hadir, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata protokol tadi, kita dipinjami umur, tapi rezeki umur Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pada kita hadir di ondronge akata bali renunna undanganna atau negau akata tur mabere dua restu kolektor itu abot tiganna sila serta, ya, Bapak Samsudin Yusuf. Ada hubungan apa dengan Ustaz? Enggak ada. Ya, alhamdulillah mempersunting seorang wanita pujaan hatinya yang jauh-jauh dia datang kemari untuk melamar. Beliau adalah Ibu Nurliana SPD MPD. Semoga pernikahan mereka dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, diberi petunjuk dalam suka dan duka, diberi keturunan momongan yang bisa menjadi investasi bagi mereka dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ada acara walimahan atau acara resepsi, tidak terlupakan untuk senantiasa dibacakan kalam ilahi, ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Risage gana tantra kuasan Allah Subhanahu wa Ta'ala salah setting aja itu dapat cerita kolektor itu kalangan tak sendiri, yang itu pasangan hidup. Tujuannya apa? Kita sekunu ilaiha, supaya kita tenang bersamanya, tenteram bersamanya, bahagia bersamanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita dua modal besar di dalam memelihara dan mengerungi kehidupan rumah tangga yang menjadi lem perekat sebagai suami istri. Apa itu? Mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa itu mawaddah dan apa itu rahmah? Apa bedanya biasanya cinta sebawa kasih sayang? Dua hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita yang nantinya akan menjadi perekat bagi kehidupan rumah tangga. Tanpa dua hal ini Pak, mustahil.
seorang suami dan istri bisa hidup bersama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita apa yang disebut dengan maddah, yaitu cinta. Ya, kalau kita merujuk kepada penjelasan Ustaz Adi Hidayat, maddah itu adalah rasa cinta yang timbul karena adanya kesukaan terhadap penampilan fisik pasangan kita. Makanya dalam Islam itu disediakan sebelum melamar seorang wanita, nazar dulu, lihat dulu. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jangan tidak boleh kita dalam menikahi seorang wanita dalam syariat kita lalu tidak mau melihatnya. Karena kata Rasulullah, lihatlah kepada wanita yang akan engkau nikahi yang bisa membuatmu semakin bersemangat untuk menikahinya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menumbuhkan apa yang disebut dengan maddah tadi. Ada kesukaan terhadap lawan jenis kita. Mungkin ada hal-hal yang kita sukai setelah melihatnya, rambutnya kan yang hitam terurai, atau kulitnya kayak yang putih, atau tubuhnya kayak yang tinggi semampai dan seterusnya. Hal-hal yang kita sukai dari pasangan hidup kita. Demikian juga wanita ketika dilamar oleh seorang laki-laki, lalu dia pun senang dengan laki-laki tersebut, maka timbullah rasa cinta di antara mereka. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi kalau hanya cinta karena penampilan fisik ini saja diandalkan untuk membina rumah tangga, maka mau sampai kapan? Sementara kita tahu bahwa yang namanya kecantikan, yang namanya ketampanan, seiring dengan bertambahnya umur kita, itu akan semakin berkurang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita mengandalkan rasa cinta karena ketertarikan fisik saja, maka seiring bertambahnya usia, berat boleh tak punya tak lalu bersama tak. Karena dia, yang wanita yang dahulu saya nikahi ternyata sudah tidak cantik lagi. Laki-laki yang dahulunya menikahi saya sudah tidak seganteng dulu. Badannya dulu tegap, kekar, perkasa. Sekarang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun. Rambut sudah mulai berubah karena pekerjaan berat, tubuhnya pun mulai tidak tegap lagi, sudah mulai membungkuk. Maka kalau kita mengandalkan maddah saja, rasa cinta saja karena fisik pasangan kita menjadi bekal membina hubungan rumah tangga, maka rumah tangga itu alamat hancur di usia-usia pernikahan yang sudah puluhan tahun. Tapi alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya kepada kedua mempelai, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita apa yang disebut dengan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu tidaklah muncul karena adanya kebersamaan. Tidak terbentuk kasih sayang itu karena kita selalu bersama-sama. Sifat masing-masing. Orang selalu kudrai, lalu lapis lalu bene. Sifat masing-masing ada bina biar rumah tangganya, sehingga kemudian semakin terbentuklah apa yang disebut dengan kasih sayang. Maka tidak pandang suami kita jelek, tidak pandang istri kita keriput. Kalau kasih sayang itu sudah mulai menguat dalam hati kita, kesukaan kepada pasangan hidup kita karena pelayanannya selalu ini, karena kata-katanya yang selalu baik dan seterusnya, maka kasih sayang itu akan menjadi bekal yang abadi dalam rangka untuk melanggengkan hubungan pernikahan kita. Maka ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, ya, telah memberikan banyak sekali petunjuk-petunjuk bagaimana kita memelihara dan merawat keluarga, merawat pernikahan, supaya pernikahan itu Pak bukan hanya terpisahkan karena ajal di dunia ini, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali suami istri di surganya kelak insyaallah. Jadi terlalu pendek kalau cita-cita kita hanyalah pernikahan itu sampai ajal memisahkan, itu terlalu pendek Pak. Maka kita bercita-cita lebih tinggi lagi, cita-cita yang lebih besar lagi, cita-cita yang lebih panjang lagi. Bagaimana supaya keluarga kita ini langgeng mempertemukan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka memodali para suami, bagaimana dia bisa memimpin rumah tangganya dengan baik, bagaimana supaya rahmah itu tadi bisa senantiasa terbentuk dalam rumah tangga, maka Rasulullah senantiasa berpesan kepada para laki-laki, para suami. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian para laki-laki, sebaik-baik kalian para suami adalah mereka yang
keluarganya. Sika-sika taseni orwani, tanyero mege gelarna, tanyero matandrewe jabatanna, tanyero mege orang peranna. Nih kena senabita, sika-sika sinna taseni orwani energu, maka singe pangkokan lalu ni dainela. Mari bapak-bapak sekalian termasuk diri saya, ya ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik di mata Rasulullah, terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pelihara yang satunya, perbaiki perlakuan kita kepada istri kita. Ya, kalau kita diperintahkan untuk umpamanya banyak tersenyum kepada orang lain, ya mungkin dalam agama kita diperintahkan kita untuk ketika bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah yang tersenyum, wajah yang cerah. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudara adalah sedekah. Jadi kalau kita diperintahkan untuk banyak tersenyum kepada orang lain, maka yang lebih pantas untuk lebih banyak menerima senyuman kita adalah istri kita. Sangat janggal kalau kita ramah kepada orang lain, Pak, ramah dengan teman sekantor, ramah dengan teman sekomunitas, teman seorganisasi, lalu kemudian ketika kembali ke rumah perlakuannya seperti macan. Kalau dia di luar dia seperti kucing, kalau di hadapan bosnya, majikannya, dia seperti kucing, Pak. Dan kalau dia masuk ke rumah dia seperti macan di hadapan istrinya. Seharusnya dibalik, bapak-bapak dan ibu sekalian. Seorang laki-laki itu tegar di pekerjaannya, dia tegar, dia kuat. Tapi kalau dia kembali ke rumah, dia layaknya seperti kucing. Dia sangat lembut kepada istrinya karena dia tahu bahwa ketika saya berlaku lemah lembut kepada istriku, maka inilah jalan akan menjadikan aku mendapatkan piagam, mendapatkan sertifikat dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai lelaki yang terbaik. Makanya kita harus menjadikan pernikahan itu, Pak, tujuan yang pertama itu adalah sebagai ibadah. Ya, yang namanya ibadah, Pak, itu harus berkorban. Ayah ini dari ibadah menurut agama mesti berkorban. Masuk pajak, ya korban waktu. Kita korban dengan waktu kita. Laki-laki datang ke masjid dan seterusnya. Bersedekah, mengeluarkan zakat, infak, dan seterusnya, korban harta. Berpuasa di bulan suci Ramadan, kita korban, Pak, tidak makan dan minum dan seterusnya. Maka kalau pernikahan kita niatkan sebagai ibadah, maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai pada pasangan hidup kita, maka kita akan bersabar. Kita akan bersabar, Pak. Kita akan banyak menuntut. Sebab pahamnya maka ini kayak unikahi ya loh. Bene itu sebab belum yang pancai dia pernikahan itu sebagai ibadah. Kalau kita sudah jadikan pernikahan itu sebagai ibadah, kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita akan kita terima apa menjadi bekal bagi kita semua, yang baru maupun pengantin yang sudah lama. Jadi yang terakhir itu adalah waktu yang berkualitas. Sesibuk apapun seorang suami, hendaknya meluangkan waktunya untuk keluarganya. Dia ada di keluarga ketika dia dibutuhkan. Di saat ada momen-momen yang penting, dia seorang laki-laki seharusnya bisa menyisihkan waktunya, walaupun hanya sedikit, dalam rangka untuk menghargai kebersamaan dengan pasangan hidupnya. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdua di dalam kebaikan. Rekku atas talangan riala pengadaran tapara jaya dapat ajak na to si rape yang bisa ampelo rape bola na ku rape ki kanu ku seng ka si mata jaro na ku bali paseng toki si pupurun lino. Mohon maaf jika ada kekurangan. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Idik mi
dede reko deto si bawa idi utaje balika tuda poti
sang belahan jiwa. Namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa semoga kita bersama. Cahaya engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga.